Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekolah Med, apa kabar di akhir pekan ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan yang pasti tetap semangat ya, walaupun di hari Sabtu. Semoga tidak mengurangi semangat untuk tetap belajar. Dan kesempatan kali ini kita belajar biologi ya di sesi yang pertama. Ini tentang materi reproduksi sel. Di sekolah kalian ada yang sudah sampai materi ini belum? Sudah, Kak. Sudah ya? Alhamdulillah. Yang lain sudah juga? Nah, kalau sudah kan kita memperdalam lagi lah ya. Kalau yang belum, semoga ini jadi dasar ya. Oke. Kok ada yang belum ya? Pikiran, nah, ada yang sudah, ada yang belum ya. Kalau yang belum nih semoga jadi dasar sehingga nanti pas belajar di sekolah kalian sudah punya pemahaman ya tentang siklus tentang reproduksi sel. Nah, sebelum kita lanjut nih, ada yang udah tahu belum kira-kira ini apa jawabannya? Berikut merupakan fungsi dari pembelahan sel kecuali. Manakah yang bukan fungsi dari pembelahan sel? Yuk, yang tahu nih jawab. Oke. Kira-kira jawabannya apa? Fungsi dari pembelahan sel kecuali. Berarti yang bukan fungsinya. Ayo, siapa nih yang mau kasih jawaban? Oke, ini ada Fikran ya. Fikran Naufal. Oke, ada Ahmad Gunardi. Kemudian ada Muhammad Mufid. Muhammad Mufid. Ada lagi nih, kita sambil nunggu kawan-kawannya. Alhamdulillah sudah dapat 2 orang ya. Ada Muhammad Febri. Muhammad Mufid, Muhammad Febri. Siapa lagi? Masih ada yang mau kasih jawabannya? Ada Farid Hardiansah. Farid Hardiansah. Terus yuk ada Putri. Putri. Putri untuk pangeran. Putri. Terus apa lagi? Yuk? Belum ada? Yuk kita lanjut yang kedua ya. Nih yang kedua. Ini diingat ya masing-masing jawabannya. Ada fungsi dari pembelahan sel kecuali ya. Kira-kira yang mana nih? Yang nomor 2. Oh ya, ini ada Nesa tadi ya. Nesa Yupi Nabila tuh. Sel bakteria yang mengalami pembelahan amitosis bertujuan untuk reproduksi aseksual adalah titik-titik. Nah, bakteria ini masuk ke dalam kingdom Monera. Nah, itu dengan kata lain ya, manakah yang termasuk Monera juga gitu. Jadi Monera itu pembelahannya nanti namanya amitosis ya. Jadi siklus selnya itu amitosis gitu. Nah, ini ada Ahmad Gunardi ya. Nah, ini manakah yang termasuk satu kelompok dengan bakteri sehingga pembelahannya secara amitosis. Ada Ahmad Gunardi yang kasih jawaban. Yang lain? Salsabila. Salsabila. Ada lagi? Nashwa ya, Nashwa Az-Zahra. Dania Aura Zahra. Muhammad Fikran Naufal.
Muhammad Febri. Nah, ini manakah yang monera ya? Ada cyanophyta alga biru, chlorophyta itu alga merah, chrysophyta alga keemasan atau pirang, phaeophyta itu alga coklat, rhodophyta alga merah. Kalau cyanophyta tadi biru ya, chlorophyta hijau, chrysophyta pirang, phaeophyta coklat, rhodophyta merah. Nah, ini ada putri ya. Masih ada lagi? Ada Farid Hardiansyah. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini udah ada 47 orang ya yang hadir. Alhamdulillah, yuk kita tetap semangat ya. Jadi adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang reproduksi sel. Nanti akan kita pelajari itu ada macam-macam pembelahan sel. Kemudian kita fokus ke mitosis dan meiosis. Ya, jadi macam-macam pembelahan sel itu. Nah, jadi sel itu untuk reproduksinya dengan cara membelah. Oke, nah adik-adik, seperti dikatakan oleh Rudolf bahwa sel ekselule, artinya setiap sel itu berasal dari sel sebelumnya. Dengan kata lain berarti sel itu bisa mengalami pembelahan ya. Makanya disebut sebagai pembelahan sel, atau kalau sel itu membelah kan berarti bereproduksi ya, memperbanyak. Gitu. Beberapa macam sel kemampuan untuk membelah dan menghasilkan sel anakan. Pembelahan memungkinkan proses pertumbuhan perkembangan pada makhluk hidup yang multisel. Nah, kalau makhluk hidup yang uniseluler itu untuk apa? Ya untuk reproduksi secara vegetatif ya. Nah, ini fungsi pembelahan ini sebagai reproduksi vegetatif. Misalnya pada organisme yang bersel satu. Gitu ya. Terus pertumbuhan perkembangan pada organisme yang bersel banyak. Regenerasi jaringan pada organisme bersel banyak yang mungkin ada kerusakan pada jaringannya. Kemudian untuk membentuk gamet ya, sel sperma dan sel ovum. Nah, itu fungsi dari pembelahan. Berarti tadi jawabannya yang bukan adalah sintesis protein ya. Oke, nah itu soal nomor 1 tadi. Kita kejawab nih. Nah, dari pembelahan itu ada 3 macam. Ada amitosis, pembelahan yang paling sederhana terjadi pada organisme prokariotik. Nah, organisme prokariotik itu anggota kingdom Monera. Berarti anggota kingdom Monera itu ada 2 ya, bakteri sama cyanophyta atau alga biru. Oke, maaf, bakteri, kemudian cyanophyta dan arkebakteri. Jadi ada 3 anggota dari Monera, dan ketiganya ini membelah secara amitosis. Nah, nanti amitosis itu pembelahannya sangat sederhana ya. Kemudian mitosis, pembelahan tidak langsung atau bertahap. Nah, kalau mitosis ini nanti ada tahapan-tahapannya. Menghasilkan sel anak yang identik dengan induk. Gitu ya, itu sifat dari mitosis. Dan adik-adik nanti mitosis ini masuk ke dalam salah satu tahapan dari siklus sel somatis atau sel tubuh. Jadi sel tubuh kita itu mengalami siklus ya, siklus pembelahan. Siklus pembelahannya siklus sel somatis ya, itu ada nanti ada interfase dan ada fase mitosis ya. Kayak mana penjelasannya nanti akan kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah pembelahan secara meiosis. Pembelahan meiosis ini disebut juga pembelahan reduksi. Kenapa disebut pembelahan reduksi? Karena nanti ya sel yang mengalami pembelahan ketika sudah membelah jadi sel anak, jumlah kromosomnya hanya setengah dari sel induknya. Ya, jadi gitu. Kromosomnya itu jumlahnya cuma separuh dari kromosom induk. Gitu ya, Dek. Nah, adik-adik dalam pembelahan ini nanti akan ada banyak istilah kromosom ya, ada kromosom, kromatin, kromosom homolog, kromatid saudara, sentromer gitu ya. Nah, itu masih ingat kan ya kemarin ya? Jadi kromosom itu adalah kromatin yang dipadatkan menjadi kromonema ya.
Nah, nanti kemudian kromonema yang padat ini membentuk lengan kromosom. Lengan kromosom namanya kromatid. Di awal pembentukan kromosom, kromatid itu cuma satu, tapi ada 2 DNA di dalamnya. Pada tahap berikutnya nanti kromatid ini akan memisah ya. Jadi 2 DNA yang ada di dalam kromatid itu memisah jadilah kromatid saudara. Masih ingat ya? Dan bagian yang menyempit pada lengan atau kromatid kromosom namanya sentromer. Pada sentromer ada protein yang disebut kinetokor berfungsi sebagai tempat melekatnya spindle. Nah, itu kakak review aja ya. Nah, nanti ada gambarnya ada ya. Nanti ada gambarnya. Ini pendahuluan saja. Nah, maksud kakak jadi bawa lagi ya pikiran kita ke kromosom ya, biar nanti nggak bingung. Oke, pertama kita pembelahan amitosis dulu ya. Nah, amitosis adalah pembelahan sederhana tanpa tahapan khusus terjadi pada bakteri dan alga biru. Jadi ini ada bakteri, ada alga biru. Oke. Kemudian untuk apa? Untuk reproduksi secara vegetatif karena kebetulan yang bakteri alga biru kan bersatu. Nah, setiap satu pembelahan amitosis menghasilkan 2 sel anak yang bersifat identik. Jadi sel anaknya itu identik secara genetik. Dan adik-adik nanti setiap sel membelah 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16 itu namanya pembelahan biner. Ya, sebetulnya ya pembelahan biner ini tidak hanya melalui amitosis, melalui mitosis juga ada pembelahan biner ya. Gitu. Nah, kayak mana sih Kak? Maksudnya itu pembelahan sederhana kayak gini. Ini ada bakteri, bakteri ini mau membelah. Ya. Caranya sederhana saja, nanti DNA-nya mengganda atau replikasi jadi 2 ya. Masih ingat ya, replikasi DNA adalah penggandaan DNA. Teorinya apa kemarin? Teori semi konservatif ya. Nah, setelah DNA-nya jadi ganda, kemudian nanti diikuti dengan pembelahan sitoplasmanya. Ya, jadi sitoplasma sel ini membelah 2 sehingga terbentuklah 2 sel. Ini namanya pembelahan secara amitosis. Jadi sederhana. Gitu ya. Nah, bagaimana pembelahan pada sel eukariotik? Kalau amitosis kan pembelahan pada sel yang prokariotik. Kalau eukariotik itu ada 2 yang tadi ya, mitosis dan meiosis. Mitosis itu nanti salah satu tahapan dalam siklus sel somatis. Sedangkan kalau meiosis nanti berperan dalam proses pembentukan gamet, apakah itu sel sperma atau sel ovum kalau pada manusia. Gitu ya. Kalau pada tumbuhan paku misalnya nanti meiosis berperan dalam membentuk spora. Lumut juga sama untuk membentuk spora. Gitu ya. Jadi kalau eukariotik itu ada mitosis dan meiosis. Nah, sekarang kita mitosis dulu ya, mitosis. Nah, mitosis ini masuk ke dalam tahapan siklus sel somatis. Masih ingat sel somatis? Sel somatis itu sel-sel tubuh, ya kan? Kalau tumbuhan yang terus membelah itu kan meristemnya. Kalau manusia yang membelah nanti di sumsum tulang belakang, ya kan? Itu untuk membentuk sel-sel darah. Nah, itu sel somatis, sel tubuh ya. Dan sel itu mengalami siklus, artinya membelah terus-menerus. Kemudian kalau organisme eukariotik, ya, misalkan pada ameba, paramecium itu untuk reproduksi secara vegetatif. Nah, itu fungsi dari siklus sel somatis. Ada 2 tahap ya. Yang pertama namanya interfase. Oke, nah interfase itu disebut fase antara. Jadi antara satu mitosis dengan mitosis berikutnya itu ada fasenya namanya interfase ya, fase antara. Oke, nah fase mitosis setelah interfase nanti ada fase mitosis. Nah selesai fase mitosis kemudian masuk lagi ke interfase, begitu seterusnya ya. Itu siklus sel somatis. Oke.
Jadi ada 2 tahap ya, siklus sel somatis ada interfase. Ini 90% dari siklus sel somatis adalah interfase. Dan 10%-nya adalah fase mitotik. Dan adik-adik nanti fase mitotik itu ada 2 ya, ada karyokinesis dan sitokinesis. Nah, masih bingung lagi, yuk kita lihat ya. Jadi gini, dalam siklus sel somatis, ini bukan otomatis nih, salah tulis ya. Sel somatis. Apa tadi? Ini sel somatis. Jadi otomatis ya. Nah, dalam siklus sel somatis kan ada interfase dan ada fase mitotik nih. Interfasenya 90% dari siklus sel somatis adalah interfase. Ada 3 subfase ya. Yang pertama adalah fase G1 atau growth 1, pertumbuhan primer ya. Kemudian ada sintesis fase S atau sintesis dan fase G2 atau growth sekunder, pertumbuhan sekunder ya. Setelah masuk G2 nanti masuk ke fase mitosis. Fase mitosis itu ada karyokinesis, pembelahan inti, dan sitokinesis, pembelahan sitoplasma. Sehingga nanti satu sel akan menghasilkan 2 sel nih ya, hasil pembelahannya begitu. Nah, nanti sel hasil pembelahan mitosis masuk lagi ke G1. Sini ya, ke G1 lagi. Nah, kemudian S, G2 nanti pada waktunya membelah lagi. Begitu seterusnya. Maka disebut sebagai siklus sel somatis ya. Nah, kita lanjut dulu. Yang pertama kita lihat interfase. Jadi pada siklus sel somatis itu kan ada interfase ya, disebut fase antara satu mitosis dengan mitosis selanjutnya. Interfase ini ada tahap G1 atau growth 1, fase S dan G2. Oke. Pada interfase ini masih ada nukleus. Kemudian kromosomnya masih berupa benang-benang kromatin ya. Gitu. Terus ya, interfase tahapannya ada G1. Jadi setelah selesai mitosis masuk ke G1 atau growth primer ya, pertumbuhan primer. Nah, pada fase pertumbuhan ini ya tidak terjadi pembelahan inti. Jadi nggak ada pembelahan inti. Jadi intinya tetap satu. Terus pertumbuhannya ya, nukleus membesar. Kan tadi sel yang masuk ke G1 itu baru membelah ya, hasil membelah, sehingga ini selnya masih kecil, nukleusnya masih kecil, terus sitoplasmanya masih sedikit, ya nggak? Organel-organelnya juga masih sedikit karena habis dibagi kan, dibagi 2. Makanya ada nukleus membesar, pembentukan enzim untuk replikasi DNA. Nah, adik-adik, setelah G1 kan masuk ke fase S. Ya. Nah, nanti di fase S itu ada replikasi DNA. Nah, untuk persiapan replikasi DNA di fase S, maka disiapkan enzimnya. Terus pembentukan protein untuk pembelahan nukleus. Nah, pembelahan nukleus ini terjadi di fase mitotik. Ya, nah di fase mitotik tapi disiapkan di G1. Pembentukan tubulin yang akan membentuk benang spindle. Nah, benang spindle ini juga pada fase mitosis ya. Gitu. Digunakan, tapi dibentuknya pada tahap G1. Berlangsung 30 sampai 40% dari siklus interfase. Nah, ini fase G1. Terus setelah G1 S ya. Nah, yang digarisbawahi pada fase S adalah replikasi DNA dan sintesis protein histon. Replikasi DNA berarti penggandaan DNA dengan teori apa kemarin? Teori semi konservatif ya. Jadi pada fase S ini DNA pada sel akan mereplikasi. Sehingga nanti ada 2 DNA tapi ploidinya tetap sama ya. Nah, masih ingat ya istilah ploidi, kemudian replikasi, oke. Nah, selain replikasi DNA juga terbentuk protein histon. Masih ingat nggak fungsi protein histon? Protein histon itu nanti
yang akan mengikat DNA menjadi kromatin. Ya, sehingga nanti setelah fase S, DNA-nya udah double, nanti histon akan mengikat DNA ini ya, membentuk apa namanya? Kromatin, benang-benang kromatin. Tapi ploidinya tetap sama, berarti dia masih nyatu nih ya. Dua DNA ini sebenarnya dua tapi masih bersatu. Oke, nah yang ikat nanti namanya ikatan kohesif. Sip ya. Nah, setelah selesai fase S, DNA-nya sudah ganda, histon sudah terbentuk, ya enzim untuk enggak apa namanya protein untuk pembendakan spindle udah terbentuk juga di G1, maka masuk ke fase G2. Nah, G2 ini adalah persiapan untuk mitosis. Bentar ya, Pak. Oke, kita lanjut ya. Di G2, ini setelah selesai fase S, masuk ke G2. Apa yang terjadi? Ini ada pembentukan protein untuk pembelahan. Terjadi persiapan untuk pembelahan sel, karena setelah G2 nanti masuk ke fase mitosis ya. Apa aja nih? Mempersiapkan energi, enzim, dan protein untuk pembelahan sel. Sudah, setelah selesai tahap G2, masuklah ke fase mitosis. Gimana? Tentang interfase, ada yang mau ditanyakan nggak adik-adik? Sebelum kita lanjut ke mitosis. Ada adik-adik? Pertanyaan nih tentang interfase? Halo, halo? Atau sudah jelas? Ya, kenapa Bu Nardi? Oh, belum. Sudah jelas sampai sini ya. Bu Nardi ada pertanyaan? Oh, jelas ya. Oke. Nah, setelah masuk ke G2, oh nih ada Ahmad Gunardi. Bedanya kromatin sama DNA apakah? Oke, nah ini nanti setelah ini ya, ada nanti gambar kromosomnya. Jadi ada mitosis ya. Mitosis ini adalah pembelahan sel dari sel induk ya menjadi dua sel anak yang identik, termasuk jumlah kromosom dan informasi genetiknya. Nah, nanti setelah masuk ke fase G2, masuk nih ke mitosis. Dan mitosis ini ada dua tahap. Ya, ada pembelahan inti, disebut karyokinesis. Nah, karyokinesis ini, jadi nanti sel ini sebelum membelah, intinya membelah dulu jadi dua. Ya, nah namanya karyokinesis. Ada 4 tahap karyokinesis, yaitu promat, propase, metafase, anafase, dan telofase. Sehingga nanti di akhir di telofase nanti intinya jadi dua tapi selnya masih satu. Nah, setelah intinya jadi dua, selnya satu, dilanjutkan dengan pembelahan sitoplasma sehingga terbentuklah dua sel. Tahapan ini ya harus urutan nih, profase, metafase, anafase, telofase. Nah, sebelum kita lanjut, karena nanti ya akan ada banyak apa namanya menyebut istilah kromosom, kita mengingat kembali sebetulnya kromosom ya, kemudian materi genetik ini sudah kita bahas di pekan lalu. Nah, tadi sekalian ada pertanyaan dari Gunardi, apa bedanya DNA dengan kromatin? Jadi adik-adik, kemarin ya waktu pekan lalu sambil kita ingat kembali bahwa DNA itu kemarin termasuk asam nukleat ya, dia pitanya ganda. Seperti ini berpilin. Nah, DNA ini di dalamnya ada gen-gen. Kemudian nanti ada kan tadi ada protein histon ya, protein histon itu akan menggulung DNA ini. Oke, digulung nih DNA.
Jadi apa? Nanti digulung nukleosom namanya ya, masih ingat nggak? Oke, nah setelah jadi nukleosom ya, oleh protein histon nanti dari protein histon ini nanti berpasangan 4-4. Jadi 4 nukleosom itu berpasangan. Ini namanya manik-manik. Manik-manik ini kemudian memadat lagi membentuk benang-benang ya, membentuk benang yang disebut sebagai kromatin. Jadi kromatin itu merupakan ya pemadatan dari DNA yang digulung oleh histon. Oke. Nah, kromatin ini kemudian nanti dipadatkan lagi. Ya, jadi namanya kromonema. Kromonema inilah yang membentuk lengan kromosom. Oke ya. Nah, ini semoga bisa dipahami. Jadi nanti di lengan kromosom disebut kromatid. Di awal pembentukan kromosom ya, nanti ya kan nih di fase S tadi DNA-nya kan jadi 2, tapi masih 1. Nah, sampai awal pembelahan mitosis ya, nanti kromosom ini terbentuk tapi kromatidnya masih 1. Nah, setelah itu ya di tahap awal dari mitosis nanti kromatid ini akan memisah nih. Kan ada 2 daerah tuh, 2 daerahnya memisah. Sehingga terbentuklah 2 lengan. Nah, 2 lengan ini namanya kromatid saudara. Kalau 1 lengan namanya kromatid. Oke. Nah, 2 lengan ini memisah kecuali di bagian sentromernya. Ya, di sentromer itu ya, nanti masih tetap berikatan. Ikatannya namanya ikatan kohesin. Ya, nah masih ingat ya sentromer tidak selalu di tengah, bisa di sini, di ujung, ya kan kemarin ada 4 macam ya, gitu. Dan di sentromer ini ada protein kinetokor, inilah yang nanti akan berikatan dengan benang spindle. Oke ya, nah itu tentang kromosom kita mengingatkan kembali. Nah selain ini adik-adik ada juga namanya kromosom homolog. Kalau kalian masih ingat, kromosom homolog adalah kromosom yang memiliki bentuk ya dan ukuran yang sama. Jadi ini kromosom, nanti dia punya pasangan. Pasangannya itu punya bentuk dan ukuran yang sama, selain itu gen-gennya juga bersesuaian. Ini namanya kromosom homolog. Ya, nah nanti istilah kromatid saudara, kromosom homolog itu akan banyak kita ulang-ulang ya. Yuk kita lanjut mulai. Tahapan pertama dari mitosis adalah karyokinesis, pembelahan inti. Pembelahan inti itu dimulai dari profase. Nah, dalam pembelahan sel ada yang perlu diingat itu tahap per tahapnya. Pertama ini profase. Kalau profase itu apa yang terjadi? Kromatin menebal jadi kromosom, ya, membentuk kromosom 1 kromatid. Kemudian kromatid membelah jadi kromatid saudara. Oke. Kemudian setelah itu apa lagi? Pada saat di sel itu ada namanya sentriol. Sentriol itu membelah menuju kutub berlawanan, kemudian membentuk benang spindle. Ya, dan dilanjutkan menghilangnya nukleolus dan membran inti. Nah, itu profase ya. Nanti bisa dibaca di sini tahapannya. Jadi pertama ya kromatin jadi kromosom. Ya, kromosom kemudian membentuk kromatid saudara. Sentriol membelah 2 menuju kutub berlawanan, kemudian terbentuk benang spindle. Dan terakhir dari profase adalah membran inti dan nukleolus menghilang. Udah, itu tahap profase. Oke. Nah, setelah selesai tahap profase, dilanjutkan metafase. Tadi kromosom sudah terbentuk, benang spindle sudah terbentuk. Nah, di akhir profase ya, kromosom ini ya berikatan di benang spindle pada bagian sentromernya. Kemudian benang spindle akan mengarahkan kromosom ini ke tengah-tengah sel atau ekuator. Nah, ketika kromosom itu sudah sampai di tengah-tengah itu namanya metafase. Oke ya. Jadi metafase adalah
Benang spindle menarik kromosom melalui kinetochore hingga kromosom bergerak mengumpul di bidang ekuator. Udah, itu metafase begitu. Oke, setelah metafase apa? Anafase. Nah, anafase nanti kan si kromatosaudara itu udah di tengah-tengah ya. Nah, lengannya ada dua tuh kromatosaudara. Pada tahap anafase nanti ya masing-masing lengan dibawa ke kutub berlawanan. Jadi kromatid saudara dibawa ke kutub berlawanan. Itu anafase atau bergerak menuju kutub berlawanan. Oke, terus dilanjutkan dengan telofase. Setelah ditarik nanti ya si kromatid saudara sampai lagi di kutub berlawanan. Setelah sampai di kutub berlawanan ya kromatid saudaranya tadi, kromosom tadi ya menipis lagi jadi kromatin. Oke. Terbentuk membran inti dan nukleolus yang baru sehingga terbentuklah sel dengan dua inti. Itu akhir dari telofase. Oke. Nah, gitu ya. Pertama-tama nih kan di tahap G2 ini G2 ya. Ini udah siap untuk membelah. Nanti kromatin ya akan menjadi kromosom ya, kromatid kemudian mengganda jadilah kromatid saudara. Ini udah kromatid saudara. Terus terbentuk benang spindle ya. Jadi sentriol nanti menuju kutub berlawanan ini. Oke. Nah, setelah sampai nanti membentuk benang spindle. Setelah terbentuk benang spindle, membran inti di sini ada membran inti, kemudian ada nukleolus. Ini menghilang. Ini tahap profase. Nah, setelah begini, nanti di akhir telofase itu ujung-ujung spindle itu sudah mulai berikatan dengan sentromer pada kromosom. Terus diarahkanlah nih kromosom ke tengah-tengah sel, ya atau ke bidang ekuator itu namanya metafase. Oke, setelah di tengah-tengah kemudian kromatidnya ya dibagi dua. Jadi kromatid saudara tadi bergerak menuju kutub berlawanan. Satu ke atas, satu ke kutub yang bawah. Nah, jangan ketipu ya, gambarnya bisa saja dia nggak tegak begini, miring misalkan bisa ya. Setelah ditarik nanti sampai ya, sampai nama itu udah telofase ya. Sampailah nih kromatid saudara di di kutub berlawanan, kemudian kromatid saudara ini ya kromosom tadi menipis lagi jadi kromatin. Oke. Setelah jadi kromatin kemudian terbentuk membran inti dan nukleolus baru. Sehingga ini ada satu sel dua inti. Nah, ini namanya karyokinesis ya, tahap pertama dari mitosis. Selanjutnya dilanjutkan dengan sitokinesis, sitoplasmanya yang membelah. Kalau sel tumbuhan ya karena dia ada dinding, maka sitoplasmanya membelah dengan cara membentuk lempeng pembelahan sehingga nanti jadi sekat ya, jadi dinding sel. Kalau sel hewan karena dia tidak punya dinding, ya dia membelah sitoplasma dengan cara membentuk cincin kontraktil. Sehingga nanti cincin ini makin lama makin sempit, akhirnya selnya jadi dua. Ini sitokinesis sel hewan, jadi setelah intinya jadi dua, nanti membentuklah cincin pembelahan. Dan nanti cincin inilah yang akan menyebabkan sitoplasma terbagi jadi dua. Jadilah dua sel anak yang identik. Kalau tumbuhan begini ya, membelah jadi dua. Udah selesai. Itu pembelahan mitosis. Hasilnya adalah dua sel anak yang identik. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Nih profase ya. Udah terbentuk nih kromosom. Sentriolnya sudah memisah, ada terbentuk spindle, nukleusnya sudah hilang, ada membran intinya. Metafase itu nanti di tengah. Terus anafase ditarik nih ya, kromatid saudaranya. Telofase terbentuk satu sel dua inti. Sitokinesis, sitoplasmanya membelah. Gitu deh. Ada pertanyaan silakan sebelum kita lanjut ke pembelahan yang kedua, meiosis. Silakan kalau ada pertanyaan. Ahmad Gunardi udah
beda kromatin dengan DNA? Halo, halo. Benang spindle itu adalah ini termasuk rangka sel ya, mikrofilamen, mikrotubulus ya. Nah, nanti benang spindle ini ya terdiri dari protein yang fungsinya mengikat ya dan menarik kromosom. Nah, ini benang spindle. Yang ini ya, tempat ini kan ada garis nih. Garis ini melekat pada bagian sentromer kromosom, ini namanya benang spindle. Kalau strukturnya itu berupa protein tubulin, nah itu dibentuk disebut juga dengan nama mikrotubulus ya. Masih ingat mikrotubulus waktu kita belajar tentang sel? Gitu ya. Si Siti Fathia. Jadi benang spindle itu. Nanti dia akan menarik ya. Jadi kromosom ini nanti nempel dulu ujungnya di ujung spindle. Kemudian nanti akan ditarik nih kromatin saudaranya ke kutub berlawanan. Gitu ya, Dek. Ada lagi yang lain? Kak, durasi tiap fasenya berapa lama? Nah, ini durasi tiap fasenya beda-beda ya. Tapi biasanya dalam hitungan jam ya, misalkan kayak interfase, ya interfase itu di G1 bisa lama. Ya, kalau sel-sel yang misalkan membelahnya saat tertentu saja. Kalau sel yang terus membelah, nanti hitungannya jam ya. Jadi misalkan fase G1. G1 itu mungkin butuh sekitar 3 jam, 4 jam ya. Nanti yang S2 2 jam. Fase S ya, fase G2 nanti 1 jam, terus masuk ke fase mitosis. Nah, mitosis ini tidak terlalu lama ya. 1 sampai 2 jam. Begitu. Kak, pengen nanya aja, kalau di tumbuhan kan cuma dipisah sekat, berarti ukuran selnya nggak akan membesar. Terus kalau gitu nukleus anakannya bakal desak-desakan. Ya nanti selnya tumbuh, membesar. Kan di tumbuhan waktu itu kita belajar tentang meristem ya kan. Nah meristem itu yang membelahkan di bagian meristemnya. Dan setelah membelah tuh yang bagian bawah namanya zona elongasi. Jadi setelah dia membelah, dia akan tumbuh, membesar, memanjang. Namanya elongasi. Terus setelah itu diferensiasi dia jadi sel-sel yang punya fungsi khusus. Akibatnya ya nanti tumbuhannya jadi membesar atau bertambah tinggi. Jadi ya tetap ini ya selnya akan membesar. Sel tubuh kita juga kan itu desak-desakan, tapi nanti dia akan tumbuh. Ketika dia tumbuh maka tubuh kita juga jadi ikut membesar. Gitu ya deh, kebayang nggak deh? Jadi setelah dipisah oleh sekat nanti dia selnya akan membesar, tumbuh ya. Gitu. Waktu kita belajar tentang jaringan itu, jaringan meristem ya, pertumbuhan di akar ya. Nah itu nanti dia akan elongasi sel-sel. Oke, ada lagi yang lain? Kalau tak ada kita lanjut ke meiosis ya, ini mitosis. Jadi mitosis ini terjadi pada sel-sel tadi di awal sudah disebut ya, dan dia sel anaknya itu hasilnya ya, jadi hasil dua ini identik ya. Jadi dia identik secara genetik. Oke. Terus nah ini pengamatan biasanya pada ujung-ujung sel ini ya. Ujung-ujung sel akar. Bawang bombay biasanya kalau tumbuhan. Kenapa? Karena itu jelas kromosomnya mudah dilihat ya. Ukuran kromosomnya besar. Kalau sel hewan biasanya diamati pada sel-sel dari sumsum tulang ya, karena dia akan membelah menjadi sel-sel darah.
Oke, nah adik-adik itu tentang mitosis. Sekarang kita lanjut meiosis ya. Pembelahan meiosis ya disebut juga pembelahan reduksi karena terjadi pengurangan jumlah kromosom pada set kromosom anaknya. Ya, dari kalau induknya 2N, nanti hasilnya anaknya itu jadi N dan ada 2 tahap. Ada meiosis 1, meiosis 2. Sehingga nanti meiosis 1 menghasilkan 2 sel, dilanjutkan meiosis 2 menghasilkan 4 sel. Jadi hasil akhir dari meiosis adalah 4 sel ya. Dan kromosomnya itu hanya setengah dari induknya. Tujuannya adalah untuk kestabilan jumlah kromosom tiap generasi. Misalkan kita manusia, pembentukan sperma dan ovum itu meiosis, sehingga sperma dan ovum mendapatkan kromosom hanya 23 ya, sperma 23, ovum 23. Ketika fertilisasi nanti jadilah zigot. Nah, zigot ini nanti 2N ya, jadi 46 lagi. Zigot membelah mitosis ya kan, sehingga jadilah morula, blastula, gastrula. Embrio janin sampai lahir. Maka jumlah kromosomnya tetap 46 kromosom tubuh kita ya. Jadi itu tujuan dari pembelahan meiosis. Oke, nah meiosis ini ada meiosis 1, meiosis 2. Meiosis 1 itu ada reduksi. Jadi reduksi atau pengurangan kromosom itu terjadi pada meiosis 1. Oke. Nah, ada karyokinesis 1, pembelahan inti 1, dan ada karyokinesis sitokinesis 1, pembelahan sitoplasma 1. Sehingga nanti dihasilkan 2 sel ya. Selanjutnya 2 sel hasil meiosis 1 nanti masuk ke meiosis 2. Ada karyokinesis 2 dan ada sitokinesis 2. Tahapan karyokinesisnya itu sama ya, kromat. Bedanya dikasih 1, 2 gitu ya. Dan adik-adik nanti pada meiosis yang kedua itu mirip dengan mitosis. Tahapan-tahapannya itu mirip dengan mitosis. Nah, yang berbeda sekali dengan mitosis ya, pada meiosis adalah pada meiosis 1. Kayak mana bedanya? Ayo kita lihat ya. Nah, meiosis 1 ini ada profase 1. Profase 1 ini sangat berbeda dengan mitosis. Kalau mitosis kan terbentuk kromosom, kemudian terbentuk kromatis saudara, terus sentriolnya menuju kutub berlawanan, terbentuk benang spindle. Nukleolus dan membran inti hilang, udah gitu. Kalau profase meiosis, profase 1 itu ada 5 subfase, jadi dibagi jadi 5 subfase. Apa aja? Lezi, padidi ya, le itu leptoten. Pada saat leptoten apa? Terbentuk kromosom. Jadi leptoten itu terbentuk kromosom, tapi lengannya masih 1. Jadi ada 1 kromatid. Itu leptoten. Terus apa lagi? Zigoten. Lezi ya. Saat zigoten nanti kromosom homolognya berpasangan. Kalau di mitosis tidak ada pasangan kromosom homolog ya. Nah, kalau di meiosis profase 1 nanti ya, si kromosom homolog itu akan saling mencari pasangannya dan saling berpasangan membentuk namanya sinaps. Jadi zigoten itu terbentuk sinapsis atau pasangan kromosom homolog. Oke, kemudian pakiten. Pakiten kromosomnya yang tadi homolog itu berpasangan dan masing-masing 1 kromatid mengganda nih, jadilah 4 lengan. 4 lengan itu namanya tetrad. Jadi di pakiten terbentuk tetrad. Sepian itu lezipa ya, lezipadidi. Nah, setelah apa nih? Setelah pakiten adalah diploten, di ya, lezipadidi. Padi ya. Diploten itu terjadi apa? Terjadi crossing over atau pindah silang. Jadi antara 1 lengan kromosom dengan kromosom homolognya itu saling bertukar. Namanya crossing over. Nah, pertukaran lengan antara kromosom homolog ini nanti menyebabkan terjadi variasi gen ya pada setiap kromatid yang dibawa ke sel hasil pembelahannya. Sehingga nanti
Hasil meiosis ini ya anakannya bervariasi. Ya, penyebabnya apa? Karena ada crossing over di fase profase 1 ya, yaitu tahap diploten. Setelah diploten apa? Diakinesis. Nah, diakinesis ini sudah selesai nih ya, profase 1 sudah siap untuk membelah, udah ada benang spindle, nukleolusnya dan membran intinya sudah menghilang ya, dan sudah terjadi crossing over. Udah, setelah masuk diakinesis dilanjutkan dengan metafase 1. Oke. Nah, Adik-adik, di sini ada istilah kromosom homolog. Kromosom homolog ini dipakai di meiosis 1 ya, mulai dari profase 1 sampai sitokinesis 1. Ya, kalau di mitosis kan nyebutnya bukan kromosom homolog ya, tapi kromatid saudara. Kromosom homolog ini nanti dipakai di meiosis 1, di meiosis yang kedua nanti tidak dipakai kromosom homolog lagi, tapi dipakai kromatid saudara. Seperti pada mitosis. Nah, yuk kita lanjut ya. Biar nggak bingung, ini ada ilustrasinya. Ini adalah leptoten. Jadi leptoten itu kromatin menebal jadi kromosom, tapi kromatidnya masih satu nih. Ini kromatidnya masih satu ya. Oke. Terus zigoten. Zigoten nih, kromosom homolognya berpasangan. Sip. Setelah itu apa lagi? Nih, pakiten. Masing-masing kromatidnya dari mengganda sehingga ada 4 kromatid. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Nah, 4 kromatid ini namanya tetra. Oke. Setelah itu apa lagi setelah pakiten? Diploten, lezi, padi. Ya, oke, diploten ya. Diploten ini nanti lengan kromosom homolognya akan saling bertukar. Namanya pindah silang atau crossing over. Oke, nah ini crossing over. Lanjut ya. Nah setelah ini udah terbentuk spindle, udah siap masuk ke metafase 1. Sip ya, nah itu profase 1. Nah, masuk ke metafase 1 ya nanti nyebutnya ini kromosom homolog berjejer di ekuator. Itu ciri utama dari metafase 1. Jadi meta itu artinya tengah ya. Nah, kalau metafase berarti kromosomnya di tengah-tengah atau di bidang ekuator. Oke. Nah, ini kromatid saudara. Kalau di mitosis kan nyebutnya kromatid saudara ya. Kalau di meiosis nyebutnya kromosom homolog berjejer di ekuator. Udah, itu meiosis 1, metafase 1. Selanjutnya anafase 1. Anafase 1 nanti masing-masing kromosom homolog ditarik ke kutub berlawanan. Jadi kromosom homolog ditarik ke kutub berlawanan. Oke. Sehingga nanti kan kromosomnya berpasangan nih. Tadinya ada 2 kromosom, dibagi 2 nih pasangannya, satu ke kutub yang satu kutub berlawanan, sehingga nanti masing-masing kutub hanya mendapatkan kromosom tanpa pasangannya ya. Jadi akibatnya nanti jumlah kromosomnya jadi mengurang. Nah, di anafase inilah Adik-adik terjadi pengurangan jumlah kromosom untuk sel anaknya. Udah, setelah itu masuk ke telofase. Nanti kromosom homolog sampai di kutub berlawanan, kemudian jadi kromatin lagi, terbentuk membran inti ya kan, dan nukleolus baru. Udah satu sel dengan 2 inti, itu karyokinesis 1. Nah, setelah karyokinesis 1 selesai, kalau fase 1 ya, masuk ke sitokinesis 1, membelahlah sel ini ya. Selnya membelah menghasilkan 2 sel anak yang tidak identik. Oke, dan bersifat haploid. Oke, kita lanjut. Setelah selesai membelah, sitokinesis masuk ke meiosis 2. Oke. Di meiosis 2 nanti ada profase 2. Profase 2 ini mirip dengan mitosis. Jadi nanti terbentuk kromosom, kemudian sentriol membelah menuju kutub berlawanan, selanjutnya terbentuk benang spindle, membran inti, dan nukleolus menghilang. Oke, ini profase 2. Lanjutkan metafase 2. Kromatid saudara berjejer di ekuator.
Ya, udah tuh metafase 2. Terus anafase 2, kromatit saudara menuju kutub berlawanan. Oke, dilanjut telofase 2. Kromatit saudara sampai kutub berlawanan, kemudian menipis menjadi kromatin, terbentuk nukleolus dan membran inti baru. Sehingga terbentuklah sel dengan 2 inti. Itu karyokinesis 2. Selanjutnya sitokinesis, selnya akan membelah jadi 4. Jadi kan tadi hasil meiosis 1 kan ada 2 sel. Masing-masing sel ini masuk ke meiosis 2, ya kan, membelah sehingga jadi 4 sel anakannya. Itu meiosis, ya. Jadi yang sangat berbeda antara mitosis dengan meiosis adalah di meiosis 1. Dan ingat di meiosis 1 itu sebutannya kromosom homolog. Ya. Nah, yuk kita lihat gambarnya begini. Meiosis 1 dulu ya. Ini sel induknya. Sel induknya di interfase udah menggandakan DNA, kemudian profase 1. Profase 1 tadi ada lazim adidi ya, leptoten, zigoten, pakiten, diploten. Oke, pertama-tama terbentuk kromosom 1 kromatid. Setelah itu kromosom homolog berpasangan. Setelah berpasangan kemudian membentuk tetrat. Setelah membentuk tetrat terjadi crossing over, pindah silang. Kemudian masuk ke tahap diakinesis. Di diakinesis sudah terbentuk benang spindle. Oke ya. Nah, coba Adik-adik perhatikan ada berapa kromosom di sini, totalnya ada 4. 1 2 3 4-nya ada 4 kromosom. Sip ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan metafase 1. Kromosom homolog berjejer di ekuator. Coba perhatikan, ini pasangan kromosomnya di tengah-tengah. Ya, berbeda dengan mitosis tadi ya. Jadi ini ada total 4 kromosom berjejer di ekuator. Ini masing-masing pasangan kromosom homolog. Lanjutkan lagi, setelah metafase 1 apa? Anafase 1. Ketika anafase 1 nanti ya kromosom homolognya masih dibagi 2 nih ke kutub yang berlawanan. Sehingga nanti ya masuk ke telofase, nih kromosomnya tinggal berapa? Sebelah sini dapat 2, ya, sebelah satunya lagi dapat 2. Sehingga kromosom yang dari 4 ini 2N. Ya, setelah anafase 1, kromosom masing-masing sel yang akan terbentuk nanti tinggal 2 jadi N. Tadinya 2N-nya kan 4. Jadi ini N tinggal 22. Gitu. Lanjut dengan karya sitokinesis. Ini sitokinesis terbentuklah 2 sel baru dengan kromosom yang haploid. Gimana sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung nih tentang meiosis 1? Ada yang bingung tentang meiosis 1? Paham ya? Oke. Kita lanjut nih, meiosis 2. Setelah meiosis 2, nanti kromosom ini bukan disebut kromosom homolog lagi, tapi disebut kromatid saudara. Nah, meiosis 2 ya. Setelah meiosis 1, meiosis 2, meiosis 1 dihasilkan 2 sel haploid. Tapi lihat nih, kromatidnya masih ganda, namanya kromatid saudara. Terus mengalami metafase. Metafase sama ya, metafase 2, kromatid saudara berjejer di ekuator. Terus anafase 2, kromatid saudara ditarik ke kutub berlawanan. Nah, lengannya udah dibagi. Terus terakhir telofase 2 nih, kromatid saudara sampai di kutub berlawanan. Kemudian terbentuk membran inti baru, ya kan? Dan terbentuk 2 inti sel. Dilanjutkan sitokinesis 2, terbentuklah 4 sel yang haploid. 1 2 3 4 dan secara genetik ya mereka ini semuanya tidak sama. Kenapa nggak sama? Karena ada proses pindah silang atau crossing over di profase meiosis 1 subfase diploten. Sip? Bagaimana? Itu meiosis D. Sampai di sini paham itu? Nah, ini
Fungsi meiosis ya tadi udah kita sebut di awal, yaitu untuk menjaga stabilitas ya, kromosom makhluk hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya agar tetap sama ya. Nah itu meiosis. Hasil akhirnya adalah 4 sel anakan yang tidak identik. Nah nanti di saat tadi ya ada rekombinasi gen ya, yaitu saat pindah silang atau crossing over terjadi di tahap profase 1 subfase diploiden. Sip ya. Oke, nah ini perbedaan antara mitosis dan meiosis. Kalau mitosis terjadi pada sel-sel tubuh, meiosis pada sel-sel kelamin. Mitosis 1 kali pembelahan sel menghasilkan 2 sel anak. Meiosis 2 kali pembelahan yang berturut-turut tanpa interfase ya. Kromosom perintinya tetap tuh kalau mitosis. Kalau meiosis jumlah kromosomnya itu perintinya hanya separuh dari induk. Kemudian mitosis 1 fase S untuk 1 kali pembelahan. Meiosis 1 fase S untuk 2 kali pembelahan. Kalau mitosis tidak ada kromosom homolog atau berpasangan ya. Meiosis ada pasangan kromosom homolog. Mitosis tidak ada pindah silang. Meiosis ada pindah silang. Mitosis sentromernya membelah pada anafase. Sentromer itu yang bagian tengah, bagian menyempit pada kromosom tadi ya. Nah, kalau meiosis itu sentromernya tidak membelah pada anafase 1, baru membelah pada anafase 2, sehingga kromatis saudaranya baru terbagi 2 ketika anafase 2. Mitosis genotip sel anaknya identik dengan induk. Kalau meiosis terdapat keragaman antara sel anak dengan hasil meiosis. Jadi keragaman nih. Beragam nih, jadi dia tidak identik. Kalau mitosis ya sel yang mengalami mitosis dapat berupa diploid atau haploid. Jadi yang di mitosis itu ada sel haploid mitosis atau haploid bisa. Kalau meiosis sel induknya selalu diploid ya, sehingga nanti hasilnya haploid. Sudah selesai. Gitu deh. Oke, Kak. Fase S. Fase S itu fase sintet ini. Yang tadi kan ada interfase itu kan ada G1, fase S dan G2. Nah, fase S-nya itu 1 kali, maksudnya kayak gini. Kalau mitosis itu fase S, setelah fase S kan G2. Setelah G2, ini mitosis membelah. Terus udah kan cuma 1 kali mitosis masuk ke G1, S lagi kan, gitu. Nah, itu namanya fase S-nya cuma 1 kali untuk 1 kali pembelahan. Kalau meiosis nih di interfasenya ya, ada fase S. Setelah fase S kan G2 nih. Setelah G2 membelah meiosis 1. Terus tanpa fase S lagi kan langsung meiosis 2. Gitu maksudnya. Jadi fase S-nya itu hanya 1 kali. Oke? Paham Zahira? Oke, sip ya. Yang lain ada pertanyaan? Kita masih ada waktu 1 menit ya. Sudah paham? Nah, kalau sudah nih, karena kebetulan waktu kita juga sudah habis, ya semoga kalian bisa memahami materi tentang pembelahan sel ini ya, baik yang amitosis, kemudian mitosis maupun yang meiosis. Nah, sampai jumpa lagi ya di lain waktu dan kesempatan. Oh ya, ini contoh yang sering keluar. Nanti kita ada ambis ekstra ya. Nanti di ambis ekstra kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan mitosis dan meiosis serta amitosis ya. Itu ya Dade, semoga bermanfaat. Lebih kurang kali mohon maaf ya. Sampai jumpa lagi lain waktu dan kesempatan. Selamat berakhir pekan, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan kalau udah bisa vaksin silakan segera vaksin. Kakak Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.